Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjat puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penghormatan saya yaitu kepada guru-guru besar saya yang telah mendidik saya ilmu agama. Dan penghormatan saya kepada anda semua dari kalangan yang seperguruan saya, dan penghormatan saya kepada anda semua yang mengikuti video ini, dan penghormatan saya kepada anda semua YouTuber. Jadi saya ingin berpesan kepada anda semua yang menuntut ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini dibolehkan dalam agama, dalam ajaran Islam dibolehkan bagi anda semua yang sudah menuntut ilmu hikmah. Itu terlebih utamakan, terlebih afdal, terlebih baik, sebelum kita mempelajari ilmu hikmah, sebelum kita menuntut ilmu hikmah, terlebih utamakan kita menuntut ilmu yang difardukan, yaitu ilmu fardu'in. Ilmu fardu'in yaitu mengenal tata cara kita beribadah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamakan di saat kita berwudu, di saat kita sholat, bagaimana tata caranya untuk kita beribadah. Setelah kita tahu tata cara kita beribadah, itu kita sudah terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih belum mengenal, yaitu ilmu agama terlebih dalam, itu terlebih baiknya jangan dulu anda semua mempelajari ilmu hikmah. Karena kenapa? Takutnya anda salah mempergunakan dan salah anda mempelajarinya. Karena di dalam ajaran Islam, dalam agama juga diajarkan yang pertama adalah ilmu fikah. Ilmu fikah itu adalah cara membersihkan raga tubuh kita yang di luar. Dan yang kedua, dalam ajaran Islam, dalam agama juga diajarkan tauhid, yaitu ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Itu juga diajarkan dalam agama Islam. Dan yang kedua dan yang ketiga yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah membersih. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita, yaitu
membersihkan batin kita, kalbu, hati kita. Ya, bagaimana? Itulah tata cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pelajari dulu sebelum mempelajari ilmu hikmah. Karena di saat kita sudah mempelajari ilmu hikmah, dikala kita belum tahu bagaimana tata caranya untuk membersihkan tubuh kita dan tata cara mensucikan tubuh kita, bagaimana kita bisa mendekati kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang tubuh kita ini tidak suci, ya, kotor, najis. Itulah, kembalilah kepada ilmu fikih. Ilmu fikih itu mengajari tata cara kita berwudu, sholat, dan kita tahu yang mana najis, yang mana hadas, dan bagaimana cara mensucikannya. Dikala itu kita tidak bisa mempelajari, bagaimana kita bisa mempelajari ilmu hikmah? Ya, itu persoalannya, masalahnya itu. Dikala kita langsung kita mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tubuh kita masih kotor. Tetapi kita sudah beraninya mendekati kita sendiri kepada Allah, sedangkan kita masih kotor. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Bagaimana kita mendekati diri kita? Makanya bersih dulu tubuh kita dari segala najis, daripada najis-najis luar. Itu kita bersihkan dulu. Ya, karena di saat kita sholat sudah baik, sudah bagus, ya, ibadah kita sudah bagus, ya, baru kita membersihkan hati kita, yaitu hikmah. Membersih hati kalbu ini, ya. Jangan ada di dalam hati ini adalah rasa iri dengki kepada manusia, dan jangan ada rasa takabur, ingin memperlihatkan kepada orang lain, dan hati ini selalu bersabar. Itu yang dinamakan ilmu hikmah, dan itu dinamakan ilmu tasawuf. Karena ilmu ini bertingkat-tingkatan. Bukan kita mempelajari ilmu ini sekadar hikmah saja. Itu jangan. Menuntut ilmu hikmah itu boleh, dibolehkan saja, nggak ada larangan. Ya. Tapi ini pesan, dan pesan guru saya juga, ya, supaya anda semua yang sudah mempelajari ilmu hikmah, ada baiknya anda semua ini terlebih baik anda memperbaiki dulu, mempelajari dulu ilmu agama. Ya, karena kenapa? Ditakutnya anda semua nanti ditakutnya salah mempergunakan, dan takutnya juga sesat. Karena di saat kita masuk ke dalam alam gaib itu, kalau kita belum tahu, ya, belum membersihkan diri kita, diri kita, tubuh ini masih kotor, kita bertemu dengan mereka itu orang para wali Allah. Dikala kita bisa bertemu dengan mereka, ya, jika hati kita sudah bersih. Tapi kalau misalnya tubuh kita masih kotor, ya, belum dibersihkan, ya, ya. Jadi waktu kita saat melaksanakan zikir-zikir itu, ya, kita akan bertemu dengan mereka itu. Apakah benar mereka itu adalah para wali atau bukan? Terkadang juga setan juga bisa menyerupai, ya, mereka itu. Nah, itu masalahnya. Ya, kalau misalnya kita sudah mempelajari ilmu agama dan kita pelajari ilmu hikmah, ya, itu baru mantap. Ya,
terutamakan di saat kita mempelajari ilmu hikmah ini ada gurunya. Dalam agama juga pernah diajarkan juga. Di sini juga ada juga yang mengajarkan ilmu-ilmu hikmah. Tetapi boleh mereka itu menuntut ilmu hikmah dikala mereka itu sudah tahu ilmu syariat dulu. Mereka itu sudah tahu bagaimana cara berwudu. Karena ilmu agama, ilmu fardu ini bukan sekadar kita tahu saja, kita harus mengamalkan. Karena ini ilmu kebutuhan sehari-hari. Setiap hari kita memakai ilmu fikih, yaitu tata cara sholat beribadah kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dikala Anda semua bisa melanjutkan ilmu hikmah, ya perbaiki dulu sholatnya. Ustadz Ujang Bustami yang sudah viral di media juga pernah berpesan kepada kita semua. Apa kata Ustadz Ujang Bustami? Perbaikilah sholat. Kenapa? Karena ilmu hikmah ini, ilmu hikmah ini harus dengan kita memperbaiki sholat kita, maka kita akan bertemu dengan mereka itu. Tapi kalau kita masih belum mengerti ilmu agama dan kita langsung mempelajari ilmu hikmah, itu sayangnya dan ditakutnya kita sesat dan disesatkan oleh setan-setan belek dan setan-setan kepek juga. Makanya ada bagusnya kita sebelum mempelajari ilmu hikmah, karena ilmu hikmah itu adalah introspeksi diri. Introspeksi diri, yang mana introspeksi diri itu mengetahui jati diri kita sendiri. Sebelum kita mengenal Allah, kita mengenal jati diri kita. Makanya sebelum kita mengenal jati diri kita sendiri, bersih dulu tubuh kita. Kalau misalnya sudah suci tubuh kita, baru kita mengenal diri kita, yaitu baru mengenal ma'rifah Allah, yaitu mengenal Allah. Kalau misalnya sudah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, baru kita mendekati kita ini kepada Allah dengan ilmu hikmah. Di dalam agama sangat diajarkan, ilmu hikmah itu memang penting, karena ilmu hikmah itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak dibolehkan kita menuntut ilmu hikmah, itu dibolehkan di agama. Malah kita dianjurkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak dikasih untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya nanti kita tersesat, dan kita tidak tahu lafaz yang kita lafazkan, seperti zikir la ilaha illallah, dan kita tidak tahu apa makna daripada la ilaha illallah. Jangan nanti kita katakan la itu la apa, tiada jenis Tuhan yang ma'bud bil haq, tiada jenis Tuhan yang ma'bud bil haq kecuali Allah. Tiada Tuhan yang ma'bud, yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ini ada. Kalau misalnya kita bilang Tuhan itu tidak ada, kita adalah pendusta. Kecuali yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalau misalnya kita katakan Tuhan itu tidak ada, itu adalah kita pembohong. Buktinya ada mereka itu yang menyembah
banyak mereka menyembah-nyembahkan Tuhan mereka sendiri. Ya, ya, itu ada. Kita katakan tidak ada. Nah, makanya saya katakan apa? Tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Kenapa kita kecuali Allah? Karena Allah yang maha hidup, ya, dan Allah maha, ya, maha mengetahui segala sesuatu. Karena dan Allah itu maha kuasa, dan yang berhak kita bersembah itu Allah yang maha kuasa. Kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan bumi dan langit. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan yang wajib kita sembah. Ya. Makanya sebelum kita mempelajari ilmu hikmah, terlebih dahulu kita mempelajari ilmu agama dulu. Bukan tidak dikasih, bukan tidak bisa untuk mempelajari ilmu hikmah. Makanya ada baiknya kita mempelajari dulu agama, itu sangat dianjurkan. Tapi kalau misalnya agama kita ini kurang, bagaimana kita untuk mempelajari ilmu hikmah? Auzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Introspeksi dulu. Sebelum kita mengetahui jati diri, kenali dulu agama ini. Ya. Karena iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Nah, itu 4 yang kita tanamkan di dalam hati. Iman kita bagaimana? Ya, kita pelajari dulu iman. Setelah itu iman Islam, bagaimana Islam kita? Setelah itu tauhid, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah. Ya, keempat itu harus kita tanamkan ke dalam hati kita. Pelajari dulu ilmu agama. Kalau misalnya ilmu agama sudah mantap di dalam diri kita, maka lanjutkan, tidak ada larangan. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada anda semua, baik anda semua YouTuber dan anda semua para ilmu hikmah. Dan ini saya bagikan, terutamakan jadilah pelajaran ini untuk diri saya sendiri. Dan kalau misalnya anda bisa memetikkan manfaat daripada ilmu yang saya ini, dibolehkan apa. Ya, yang penting saya ikhlas, ya, memberi tahu kepada anda ini supaya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama. Ya, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.